yang dibuka secara umum. Nah, di sini potensi itu yang kita kenal dengan Imagination 2026. Jangan lupa manfaatkan dan gunakan platform Presenter Edu. Oke, selanjutnya untuk mengawali acara pada hari ini telah hadir bersama kita Bapak Dr. Yudi Herman MPD, Kepala Balai Guru. Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah, terima kasih Bapak atas kehadirannya. Ya. Ini para guru sudah bersemangat ya untuk mengikuti kegiatan webinar pada hari ini. Iya Bu, siap. Bapak Kepala telah hadir bersama kita, Bapak Ibu guru yang hebat. Nah, sekarang mari kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak untuk memberikan penyemangat bagi kita. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada kesempatan siang hari ini, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, kita bisa hadir pada sebuah majelis ilmu yang insya Allah barokah. Yang saya hormati Pak Kepala UPTD Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Provinsi Banten, Pak Haji Suryadi SPD MPD. Kemudian yang saya hormati Ibu Otsiana SPD GR selaku pemateri pada kesempatan kali ini dari SMKS 1 Kartika Tama Metro. Kemudian ada Ibu Nurdwi Yanti ya Bu ya, yang telah menjadi moderator pada kesempatan kita kali ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari mana saja dan berasal dari mana saja ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dari seluruh Indonesia nih mudah-mudahan ya, terlebih khusus sih yang ada di Banten. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan bicara tentang Assembler Edu Banten dengan tema menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan bermakna dengan Assembler Edu. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa pendekatan pembelajaran yang sekarang menjadi program yang diprogramkan, diprioritaskan oleh kementerian itu adalah pembelajaran mendalam. Kita tahu sendiri bahwa di dalam pembelajaran mendalam itu ada ada prinsip-prinsip di dalamnya, yaitu ada yang joyful learning, kemudian ada mindful dan ada meaningful. Jadi ada yang berkesadaran, kemudian ada yang punya penuh dengan arti, dan satu lagi adalah menyenangkan. Nah, hari ini kita akan bicara bahwa pembelajaran itu harus bermakna kepada anak, dalam artian apa yang mereka pelajari itu punya makna secara pribadi maupun bermakna secara luas, baik di keluarga maupun di masyarakat. Nah, bagaimana caranya? Tentunya membawa pelajaran itu ke dalam ruang-ruang kehidupan anak-anak. Bagaimana anak tidak hanya disajikan atau diberikan informasi secara verbal, tapi anak juga diberikan pengertian, pemahaman apa yang dipelajari itu melalui visual, bahkan pengalaman dia untuk melakukan. Sekarang ada virtual reality misalnya. Jadi anak-anak diajak melakukan sesuatu di dalam keadaan virtual ya. Mereka walaupun tidak secara langsung, tapi mereka bisa merasakan mereka berada dalam situasi tertentu. Nah, ini adalah menarik Bapak Ibu sekalian untuk membawa anak-anak tidak hanya sekedar mengingat, menghafal, tapi juga bisa merasakan. Kita tahu di luar sana misalnya, tidak di dalam dunia pendidikan, tapi di dalam dunia permainan, banyak sekarang kita yang bisa mengikuti atau menikmati permainan di mana kita seakan-akan merasa pada situasi yang sebenarnya. Kita bisa sekarang masa di tempat-tempat permainan itu sekarang banyak para orang tua dan anak-anak yang ikut permainan dengan menggunakan virtual reality. Seakan-akan mereka itu naik kereta masuk ke dalam lorong-lorong,
kemudian ketika kereta itu melewati air, airnya itu menyiprat dan kemudian menjadi basah misalnya gitu ya, kemudian ada angin, dia merasakan angin, jadi padahal dia nggak kemana-mana, dia hanya ada di situ. Dan kita yang melihat dari luar menonton, kita hanya melihat dia berteriak, dia hanya mengekspresikan bagaimana dia ketakutan misalnya, bagaimana dia gembira, bagaimana dia merasakan situasi yang sebenarnya di dalam apa yang dia alami saat itu. Padahal sebetulnya dia tidak kemana-mana. Nah, apakah situasi ini juga bisa kita lakukan di kelas, gitu ya? Anak diajak untuk bisa merasakan tentang satu materi pelajaran. Nah, tentunya apa yang kita diskusikan hari ini akan mengajak anak-anak untuk secara interaksinya mereka dapat, gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar dalam satu aliran informasi, tapi terjadi interaksi. Ya, interaksi dari guru ke murid, murid ke guru, murid dengan murid, atau murid dengan tools dan segala macam, itu masuk dengan interaktif. Kemudian juga bermakna buat anak-anak. Bermakna itu apa? Tidak hanya sekedar lewat di Bapak Ibu sekalian, tapi memang ada rasanya. Dia bisa menceritakan lagi kepada yang lainnya tentang apa yang dipelajari. Dan seakan-akan yang diceritakan itu benar-benar terjadi. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita bisa membuat ya, situasi belajar itu seakan-akan anak itu terlibat di dalamnya dan menceritakan kembali apa yang dialami di dalam belajar seperti seakan-akan dia berada dalam situasi itu sudah membuat suatu pemahaman bahwa pembelajaran itu bermakna, dan tentunya dia akan membawa itu keluar dari kelasnya untuk menceritakan kepada teman-teman yang lain, menceritakan kepada orang tuanya, kepada lingkungannya terkait dengan apa yang dia pelajari. Nah, tentunya itu adalah tujuan-tujuan yang kita harapkan sehingga anak-anak kita itu belajarnya juga selain bermakna menyenangkan, karena ada tools lain yang bisa membuat mereka itu bisa menyentuh, mereka bisa melihat, mereka bisa merasakan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dari adanya acara kita ini, apa yang kita pelajari sekarang ini, apa yang kita diskusikan, apa yang kita ambil dari praktek baik ini bisa kita manfaatkan untuk mengubah ruang-ruang kelas kita menjadi ruang-ruang kelas yang menyenangkan, ruang-ruang kelas yang penuh kegembiraan, ruang-ruang kelas yang penuh dengan keingintahuan, ya Bapak Ibu sekalian. Dalam setiap kesempatan webinar, saya selalu mengatakan bahwa webinar ini tidak menjadi bermanfaat kalau hanya berhenti di tangan Bapak Ibu sekalian, hanya berhenti di tangan kita sendiri, tetapi menjadi bermakna apabila di kelas ada manfaatnya buat anak-anak. Jadi harapannya mari kita ikuti acara kali ini dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita, meringankan niat kita untuk dapat memperbaiki kualitas kelas-kelas kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, selamat melaksanakan webinar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas semangat yang telah dikobarkan pada Bapak Ibu Guru yang hadir. Sangat luar biasa Bapak. Terima kasih Bapak. Berikutnya telah hadir juga bersama kita yang kita hormati, yaitu Bapak Haji Suryadi, SPD MPD, Kepala UPTD Teknologi Informasi Komunikasi, Pendidikan dan Kebudayaan Dindikbud Provinsi Banten. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah Bapak sudah hadir. Selamat datang Bapak. Baik Bapak Guru Ibu hebat, mari kita dengarkan bersama sambutan dan arahan Bapak Suryadi, Kepala UPTD Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan Dindikbud Provinsi Banten, yang sekaligus membuka acara secara resmi. Pada Bapak Suryadi kami persilakan. Halo Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala quwwata illa billah. Yang terhormat, yang saya hormati Bapak Kepala Balai Guru Pendidikan, Bapak Ibu teman, yang saya hormati Ibu Astiana, SPDGR, sebagai narasumber kita di siang hari ini, dan yang tercinta mohon lapor ibadah Ibu Nur Dewiyanti,
terima kasih kesempatan dan waktunya kepada saya yang sudah diberikan. Serta tak lupa seluruh peserta, Bapak Ibu guru, tersebar tentunya nasional Indonesia, khususnya di Provinsi Banten, guru Provinsi Banten yang hebat. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat pada kita semua, sehingga di siang hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dalam rangka menambah ilmu melalui roadshow, webinar, assembler edu untuk wilayah Provinsi Banten. Bapak Ibu semua, di kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada seluruh guru-guru hebat yang hadir di ruang ini, terutama pada panitia penyelenggara melalui Assembler Edu Banten, dan juga di kesempatan ini saya atas nama Kepala BPPKP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten mengajak pada seluruh guru yang ada di Provinsi Banten khususnya untuk bisa mengembangkan kompetensi berkaitan dengan pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas. Bapak Ibu semua, di kesempatan ini kita akan berkolaborasi, diskusi tentang karya-karya terbaik kita, baik dari narasumber maupun dari teman semua, melalui ruang roadshow webinar assembler yang diadakan oleh kita di Provinsi Banten. Kami berharap Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dengan secara seksama dan bisa mengembangkan menggunakannya di ruang kelas masing-masing. Yang endingnya nanti pembelajaran yang kita lakukan di kelas akan lebih bermakna, akan lebih bermutu. Bapak Ibu semua, bukan saja pembelajaran yang dulu itu jelek, tapi memang mengikuti perkembangan zaman. Di hari ini, di masa-masa ini, kebutuhan teknologi, penguasaan teknologi harus kita miliki. Terlebih peserta didik kita semakin hari semakin jauh usianya dengan kita. Dulu mungkin pada SMK dan sederajat, mungkin perbedaan usia kita dengan siswa kita itu sangat tipis sekali, paling berbeda antara 5 sampai 6 tahun. Semakin hari semakin tahun, usia kita dengan peserta didik kita semakin jauh. Hal ini mengakibatkan bahwa pemahaman, kemampuan kita dalam menghadapi siswa kita yang notabene adalah anak-anak generasi muda ini harus dibekali dengan kemampuan kita berupa penguasaan teknologi yang berkaitan dengan pendidikan. Bapak Ibu semua, di Provinsi Banten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, kami menjadi bagian dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Banten yang tugasnya adalah mengembangkan pemanfaatan teknologi berkaitan dengan dunia pendidikan. Hal-hal yang baik yang sudah kami lakukan yaitu melatih guru-guru kita, guru SMA, SMK, SKH, sesuai dengan kewenangan kita. Kita sudah memberikan pelatihan berupa coding, berupa pembelajaran mendalam, atau pembimbing, dan lain sebagainya. Mohon maaf untuk jenjang SD SMP kami belum bisa menyentuh Bapak Ibu semua yang ada di jenjang itu. Mungkin karena kewenangan yang membatasi kita. Tetapi melalui Zoom ini, melalui roadshow ini, kita bisa berkolaborasi, bisa berkumpul bersama tanpa membedakan kewenangan penyelenggaraan pendidikan yang ada di provinsi atau yang ada di negara kita. Bapak Ibu semua, sebagaimana tadi Pak Yudi juga menyampaikan, kegiatan ini tidak akan bermakna kalau terhenti di tangan kita. Kegiatan ini tidak akan bermakna kalau tidak disebarkan di kelas tersebut. Maka kami pun berharap Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini bisa mengembangkan, bisa memanfaatkan, dan bisa meningkatkan kompetensi yang Bapak Ibu
miliki di ruang kelas masing-masing. Intinya nanti kita berharap semoga untuk pembelajaran kita lebih bermakna, lebih bermutu. Ciri dari pembelajaran yang bermutu, cirinya di kelas itu anak tidak hokcai. Ini sudah saya ya hokcai itu ya. Jadi kalau sambil ngacai lah gitu. Jadi anak pasif, tapi dengan memanfaatkan teknologi, anak menjadi aktif, kreatif, pembelajaran pun menyenangkan. Mungkin itu saja harapan dari kami. Selamat mengikuti kegiatan roadshow webinar Esambler Edu yang diselenggarakan oleh wilayah Provinsi Banten. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sesuai dengan permintaan dari moderator bahwa saya harus membuka, izin pada semua kita buka bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Roadshow webinar Esambler Edu dengan tema menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan bermakna bersama dengan Esambler Edu di Provinsi Banten secara resmi kita buka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suryadi yang sudah membuka acara secara resmi, dan kepada Bapak Yudi serta Bapak Suryadi kami ucapkan terima kasih yang juga telah berkenan hadir dalam acara roadshow webinar Esambler Edu Provinsi Banten. Selanjutnya kami perkenankan untuk tetap di ruangan, namun jika ada agenda kegiatan lainnya diperkenankan meninggalkan ruangan. Atur nuhun Bapak, terima kasih. Sama-sama. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan terkait sertifikat yang bisa Anda dapatkan dari webinar ini. Bagi yang ingin memperoleh sertifikat 2JP, pastikan Bapak Ibu sudah mendaftar melalui ruang GTK dan mengisi daftar hadir webinar. Sementara itu, bagi Bapak Ibu yang menargetkan sertifikat 32JP, setelah mendaftar dan mengisi daftar hadir, Bapak Ibu juga perlu mengunggah bukti karya terbaik sesuai dengan materi yang akan dipelajari hari ini. Yang tidak kalah penting, pastikan seluruh proses mulai dari pendaftaran, presensi, hingga pengumpulan tugas dilakukan menggunakan akun belajar ID yang sama, agar sertifikat dapat diproses dengan lancar. Jadi, pastikan semua langkah sudah terpenuhi. Kami tunggu partisipasi aktif Bapak Ibu hingga akhir sesi. Baiklah Bapak Ibu guru yang hebat, hari ini juga sudah hadir bersama kita narasumber yang inspiratif dengan materinya menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan bermakna dengan Esambler Edu. Materi ini akan disampaikan oleh Esambler Certified Trainer, yaitu Ibu Oceana SPDGR dari SMKS 1 Kartika Tama Metro. Esambler Certified Trainer level 1. Halo Ibu Oceana, apa kabar hari ini? Baik Ibu Dwi Yanti, terima kasih. Alhamdulillah. Wah, sudah semangat ya Bu ya untuk memberikan materi pada siang hari ini. Senang bisa bertemu dengan Ibu Oceana dan membersamai kita tentu saja dalam kegiatan hari ini. Oke, siap untuk semua ini ya Bu ya? Siap. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita sambut bersama Ibu Oceana. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan kebajikan bagi kita semua. Baik Bapak Ibu guru, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya kita dapat belajar bersama di ruang Zoom pada siang hari ini. Yang saya hormati Kepala BGTK Provinsi Banten, Bapak Dr. Yudi Herman MPD. Yang saya hormati Kepala UPTD Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan, Dindikbud Provinsi Banten, Bapak Haji Suryadi SPD MPD.
Yang saya banggakan, Bapak Ibu guru hebat yang hadir pada ruang Zoom siang hari ini dan juga moderator kita, Ibu Nurduyanti. Pada kesempatan hari ini, saya akan berbagi pengalaman bagaimana saya menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik, lebih seru, dan lebih interaktif menggunakan teknologi 3 dimensi dan IR melalui Assembler Edu. Baik Bapak Ibu, bolehkah saya memberikan sedikit pantun ya untuk mengecek gelombang nih, Bapak Ibu masih semangat tidak untuk tetap hadir ya dalam Zoom kita. Silakan Bapak Ibu berikan imut-imutnya Bapak Ibu ya ketika saya memberikan pantun kepada Bapak Ibu. Burung merpati terbang melaju, hinggap sebentar di pohon jambu. Belajar makin seru menambah ilmu dengan Assembler Edu. Itu ya Bapak Ibu ya, tepuk tangannya silakan Bapak Ibu berikan imut-imutnya ya agar webinar kita makin seru dan lebih bermakna ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, izinkan saya berbagi layar. Layar saya tampak ya, Ibu Dwi? Sudah nampak ya? Sudah tampak Ibu. Oke, baik Sudah Bapak tampak, Ibu. ya. Sebelum kita melanjut materi pada siang hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ostiana SPDGR. Saya salah satu guru di SMK 1 Kartika Tama Metro, Provinsi Lampung. Dan saya juga seorang owner dari Rumah Belajar Merdeka yang saya dirikan ya Bapak Ibu. Lalu juga saya seorang Assembler Certificate Trainer, Assembler Certificate Educator, Wayground Support Trainer dari 2024 sampai 2026. Dan alhamdulillah tahun ini saya diberikan kepercayaan untuk menjadi Ketua IGI, Ikatan Guru Indonesia Kota Metro Lampung masa bakti 2026 sampai 2031. Nah, dari berbagai pengalaman yang saya dapati, saya meyakini dan saya mempercayai bahwa teknologi menjadi salah satu alat untuk membantu saya menciptakan pembelajaran yang menarik dan interaktif. Salah satunya dengan menggunakan Assembler Edu ya Bapak Ibu. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan bermakna dengan Assembler Edu. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya merasa bangga ya Bapak Ibu, walaupun saya berasal dari Provinsi Lampung, ketika saya diberikan mandat untuk berbagi pengalaman dengan guru-guru yang ada di Provinsi Banten, kebetulan saya ada pengalaman ya Bapak Ibu 6 tahun menuntut ilmu di Provinsi Banten, yaitu di salah satu pondok pesantren Dar El Kolam, Mintung Jayanti. Barangkali Bapak Ibu yang hadir pada hari ini ada yang satu alma mater dengan saya. Ya, sehingga ketika saya diberikan mandat, saya mengulas balik ya Bapak Ibu kenangan-kenangan saya berada di Provinsi Banten. Baik Bapak Ibu, tanpa memperpanjang waktu ya, saya akan kembali ke materi kita pada siang hari ini. Masih tampak ya layar saya Ibu Dwi? Aman Dokter ya. Peserta didik atau murid yang kita jumpai masih sering sekali mengalami kesulitan Bapak Ibu. Kesulitan dalam memahami materi yang hanya berupa tulisan atau hanya berupa gambar 2 dimensi. Nah, Assembler Edu hadir ya, menjadi sebuah platform yang menghadirkan atau yang berbasis pembelajaran 3 dimensi dan IR. Sehingga ketika guru menggunakan Assembler Edu ini, peserta didik kita atau murid lebih berinteraktif ya Bapak Ibu dengan objek, karena objek pembelajaran yang terlihat lebih nyata, sehingga peserta didik kita lebih bereksplorasi atau lebih berinteraktif dengan objek yang kita hadirkan. Seperti itu. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, yang ada di layar Bapak Ibu sekarang adalah salah satu penampilan ya Bapak Ibu, ketika kita seorang guru dapat menghadirkan objek yang rasa-rasanya sulit untuk dijangkau, yang rasa-rasanya sulit untuk dilihat ataupun
untuk disentuh ya Bapak Ibu. Nah, menggunakan Assembler Edu inilah ya, sehingga objek yang dilihat oleh siswa kita atau peserta didik kita bisa dibolak-balik ataupun bisa diperbesar, bisa diperkecil sehingga menghadirkan pembelajaran yang lebih seru dan interaktif. Seperti ini ya Bapak Ibu penampilannya. Nah, pada kenyataannya Bapak Ibu, kita dihadapi oleh 3 tantangan besar ya, 3 tantangan utama dalam pendidikan saat ini. Yang pertama adalah guru sulit untuk membuat media ajar. Saya meyakini Bapak Ibu bahwasanya Bapak Ibu semua yang hadir pada Zoom hari ini ingin menjadi seorang guru yang lebih kreatif untuk membuat media ajar. Tetapi seringkali berlawanan waktu ya Bapak Ibu, tidak ada waktu yang lebih lama untuk membuat media tersebut. Lalu masalah yang kedua adalah siswa merasa jenuh atau bosan ya Bapak Ibu ya, karena mereka ini berada di dunia atau era digital yang semakin canggih, teknologi yang semakin canggih, sehingga jika menggunakan metode yang lama atau metode yang hanya pasif ya, sehingga siswa merasa jenuh untuk belajar seperti itu. Masalah yang ketiga adalah adanya alat atau media ajar yang berkualitas seringkali mahal, Bapak Ibu, sehingga tidak semua sekolah mampu untuk membeli alat-alat yang mahal ya Bapak Ibu, alat-alat praktikum dan juga laboratorium. Nah, dengan 3 masalah utama pendidikan ini, sehingga Assembler Edu memberikan solusinya Bapak Ibu atas 3 masalah utama tadi. Yang pertama, dengan Assembler Edu, Bapak Ibu guru bisa membuat pelajaran lebih menarik karena di Assembler Edu terdiri atau menyediakan ya Bapak Ibu lebih 1000 lebih ya 3 dimensi atau objek yang tinggal siap pakai ya Bapak Ibu. Jadi tidak membuat dari nol dan tidak perlu membutuhkan waktu yang banyak. Lalu juga dengan Assembler Edu, murid kita atau siswa kita bisa menjadi penasaran dengan objek yang hadir nyata, yang terasa nyata di hadapan mereka seperti itu. Dan yang 3, jawabannya adalah ketika menggunakan Assembler Edu, Bapak Ibu tidak perlu lagi mengeluarkan banyak budget ya Bapak Ibu untuk mempunyai ribuan visual 3 dimensi yang menarik untuk memperkaya pelajaran, sehingga lebih cepat dan mudah digunakan seperti itu. Nah, pada dahulu kala Bapak Ibu, teknologi 3 dimensi ya Bapak Ibu, ketika kita membuat 3 dimensi itu membutuhkan waktu yang berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, bahkan harus mengeluarkan banyak budget ya Bapak Ibu. Nah, dan media 3 dimensi itu hanya tersedia untuk para programmer ataupun animator profesional. Nah, kini dengan adanya Assembler Edu dapat diakses oleh para pendidik dan pelajar ya Bapak Ibu. Tidak perlu lagi harus berjam-jam, tidak perlu lagi harus mengeluarkan banyak budget untuk menghadirkan atau membuat 3 dimensi dan seperti itu. Nah, di Assembler Edu ada fitur untuk pendidik dan juga fitur untuk siswa. Fitur untuk pendidik yaitu Bapak Ibu bisa membuat materi ajar siap pakai, karena memang sudah disiapkan ribuannya Bapak Ibu materi ajarnya. Lalu juga bisa menyematkan objek 3 dimensi yang langsung ke Canva, dan juga banyak sekali presentasi interaktif yang telah disediakan di Assembler Edu. Sedangkan untuk siswa bisa membuat karya sendiri ya Bapak Ibu, seperti karya 3 dimensi, lalu juga bisa membuat visual coding ya Bapak Ibu menggunakan Assembler Edu seperti itu. Ini contohnya ya Bapak Ibu, ketika siswa menggunakan membuat salah satu karya visual coding atau game sederhana menggunakan Assembler Edu seperti itu. Next Bapak Ibu.
Nah ini ya, yang tadi sudah saya sampaikan bahwasannya untuk pendidik disediakan di Asmbar itu disediakan satu alat peraga digital yang mana tersedia 6.000 lebih visual 3 dimensi siap pakai dengan berbagai kegunaan ya Bapak Ibu tentunya disesuaikan dengan dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Lalu juga tersedianya slide pembelajaran siap pakai. Ya, ini seperti presentasi ya Bapak Ibu, presentasi interaktif yang disertai dengan gambar 3 dimensi ya. Jadi seolah-olah gambar atau objek itu hidup ya Bapak Ibu seperti itu. Selanjutnya untuk murid ya tadi Bapak Ibu ya, Bapak Ibu murid kita bisa membuat 3 dimensi dalam hitungan detik ya, hitungan menit ya dengan drag and draw yang mudah digunakan ya dengan dilengkapi 3 dimensi ya Bapak Ibu beribuan 3 dimensi yang bisa digunakan seperti itu. Dan selanjutnya bisa membuat yang tadi saya bilang ya Bapak Ibu bisa membuat game sederhana ya Bapak Ibu menggunakan coding ya yang pastinya tidak perlu menggunakan bahasa pemrograman yang rumit ya Bapak Ibu cukup dengan menggunakan blok seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya nah ini Bapak Ibu ya, jika kita bisa menghadirkan 3 dimensi dengan Asmbar Edu ini Bapak Ibu, seperti 3 dimensi atau objek yang terlalu besar. Ketika misalnya Bapak Ibu ingin memberikan materi tentang Candi Borobudur, objek itu kan terlalu besar ya Bapak Ibu. Tetapi ketika kita menggunakan Asmbar Edu, objek yang terlalu besar itu bisa kita hadirkan di dalam ruang kelas kita. Lalu juga objek yang terlalu kecil, misalnya tentang sel-sel ya Bapak Ibu, nah itu juga bisa kita hadirkan menggunakan Asmbar Edu. Atau mungkin objek itu terlalu jauh ya Bapak Ibu, seperti kita mau mempelajari tentang tata surya, kan tidak mungkin Bapak Ibu ya kita harus jauh-jauh ke luar angkasa kan Bapak Ibu, cukup menggunakan objek-objek 3 dimensi yang ada di Asmbar Edu seperti itu. Lalu juga objek yang terlalu bahaya seperti gunung berapi ya Bapak Ibu, atau objek yang terlalu mahal ya jenis-jenis seperti ini ya Bapak Ibu, jenis-jenis mesin ataupun objek yang sudah punah seperti dinosaurus. Nah ini Bapak Ibu, objek-objek yang tadi yang terlalu besar, terlalu kecil, terlalu jauh, berbahaya dan mahal serta punah bisa kita hadirkan dengan tampilan 3 dimensi ya Bapak Ibu, dan tampilan 3 dimensi itu bisa dihadirkan di hadapan anak murid sehingga objek 3 dimensi tersebut bisa bisa diputar-putar oleh murid, bahkan bisa lebih interaktif sehingga dengan menggunakan 3 dimensi ini yang ada di Asmbar Edu membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif seperti itu. Nah ini Bapak Ibu salah satu tampilannya dari karya buatan guru-guru yang sudah menggunakan Assembler. Seperti ini Bapak Ibu karya-karyanya. Banyak ya Bapak Ibu ya, dari menggunakan ini flashcard ya, terus lalu juga 3 dimensi seperti ini. Ada juga diorama Bapak Ibu, banyak sekali. Nah ini karya-karyanya Bapak Ibu yang sudah dibuat oleh guru-guru kita yang sudah mempunyai akun di Asmbar Edu seperti itu. Next Bapak Ibu. Teknologi adalah bukti nyata Bapak Ibu. Dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa penelitian bahwasannya Asmbar Edu dapat meningkatkan motivasi siswa, dapat meningkatkan kemampuan kognitif siswa, dapat meningkatkan pembelajaran siswa dan juga pastinya dapat meningkatkan keterampilan guru dalam penggunaan media ajar. Dan itu terbukti dengan adanya beberapa jurnal Bapak Ibu, baik itu jurnal nasional maupun internasional tentang Asmbar Edu.
Selain itu juga Assembler Edu telah mendunia Bapak Ibu ya, sekitar 60 lebih, bahkan akan terus bertambah penggunaannya Assembler Edu di berbagai belahan dunia seperti itu. Nah, dengan salah satu prestasi yang telah dilakukan oleh Assembler Edu, yakni menjalin mitra atau kerjasama dengan Kementerian Kemendikbudristek untuk agar memperluas Bapak Ibu, memperluas akses penggunaan untuk para peserta didik ataupun para guru, sehingga dengan memperluasnya akses, Bapak Ibu guru bisa menghadirkan 3 dimensi atau menghadirkan media ajar yang super interaktif dan bermakna untuk peserta didik kita. Cukup dengan menggunakan akun Belajar ID ya Bapak Ibu ya. Nah, selain itu juga sebagai komitmen Assembler Edu terhadap dunia pendidikan, salah satu program Assembler Edu adalah Assembler Sertifikat Edukator atau disingkatnya dengan AC Bapak Ibu. Nah, salah satunya contohnya seperti saya Bapak Ibu, saya adalah anggota dari Assembler Sertifikat Edukator. Apa itu AC? AC Community adalah komunitas global para pendidik yang belajar, berkolaborasi dan berinovasi menggunakan teknologi 3 dimensi imersif dan VR. Apa saja benefit yang didapat untuk menjadi AC Bapak Ibu? Yang pastinya satu, membangun networkingnya Bapak Ibu dengan AC di seluruh dunia, karena memang ini adalah komunitas global ya Bapak Ibu, dari seluruh belahan dunia ya Bapak Ibu, jadi semua guru dari berbagai negara seperti itu, lalu mendapatkan kesempatan untuk berkolaborasi dan mengikuti event eksklusif Assembler seperti saya pada saat ini Bapak Ibu ya, diberikan kesempatan berkolaborasi, diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman dengan teman-teman yang ada di provinsi Banten seperti itu. Lalu mendapatkan reward eksklusif dari Assembler, mendapatkan materi ajar eksklusif dari Assembler, dan juga meningkatkan kompetensi IT Bapak Ibu semuanya. Nah, sekarang yuk Bapak Ibu kita bergabung bersama ya Bapak Ibu untuk bergabung bersama di Assembler Edu. Boleh Bapak Ibu klik di Google dengan ini ya Bapak Ibu ya, website yang ada di layar terlihat ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu boleh dibuka Google-nya sambil menyimak ya Bapak Ibu. Silakan dibuka Google, lalu Bapak Ibu ketikkan asbl.com. Lalu menggunakan kode referral saya ya Bapak Ibu. Nah ini nanti di nah ini Bapak Ibu ya. Silakan ketikkan AC. Nah ini Bapak Ibu ya, asbl.com. Nah seperti ini. Nah nanti Bapak Ibu akan ditampilkan penampilannya seperti ini. Nanti gunakan kode referral tadi ya Bapak Ibu ya. Kode referral. Nah ini Bapak Ibu kode referralnya terlihat ya. Terlihat Bapak Ibu? Boleh di komen atau diberikan ikonnya? Bisa diperjelas lebih besar lagi Bu, ditampilkan tampilannya. Baik Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu silakan ketikkan di Google dengan alamat website ya yang ada di layar. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke website AC. Lalu nanti di situ ada ada tampilan menggunakan referral kode. Nah, ini saya bagikan ya di kolom komentar ya Bapak Ibu. Nah, ini silakan Bapak Ibu klik saja kode referralnya, saya bagikan di kolom komentar ya Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu, adakah yang sudah berhasil mendaftar di AC?
Nah ini Bapak Ibu ya, tampilannya akan seperti ini. Nah ini Bapak Ibu, ini sangat-sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya, keuntungannya Bapak Ibu tadi sudah saya sebutkan ya, bisa berkolaborasi dengan para AC dari berbagai daerah, bahkan dari berbagai negara ya Bapak Ibu, dan bahkan benefit yang saya rasakan ya Bapak Ibu ketika saya bergabung di AC ini, di AC ini ada yang namanya, nah ini Bapak Ibu, ekspor portfolio. Nah ini Bapak Ibu, saya bersyukur sekali bergabung menjadi AC Bapak Ibu, karena dengan adanya portofolio yang ini yang bisa saya download, salah satu menjadi referensi saya Bapak Ibu ketika kemarin saya mendaftar S2 di UNY, dan alhamdulillah portofolionya adalah yang saya sematkan adalah Asmbar Edu, karena memang jurusan yang saya pilih adalah teknologi pendidikan ya Bapak Ibu, sehingga menjadi asumber edukator dalam menjadi kebanggaan bagi saya gitu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu silakan yang ingin bergabung untuk menjadi AC seperti saya, silakan Bapak Ibu klik link pendaftaran atau link login ya, menggunakan link yang saya bagikan di kolom komentar seperti itu. Ini banyak sekali ya Bapak Ibu penampilan seperti di dashboard. Nanti di sini banyak sekali lah Bapak Ibu ya level-levelnya. Nah ini levelnya sampai level 18 Bapak Ibu. Ini sebuah tantangan sekali ya Bapak Ibu. Kenapa bisa ada level-levelnya? Yang pastinya ada beberapa tugas yang harus kita kerjakan ya Bapak Ibu untuk mendapatkan atau untuk menaik level dari level tanpa level sampai ke level 18 seperti itu. Dan tentunya tugas-tugas yang diberikan tidaklah sulit ya Bapak Ibu. Kebanyakan ada tugas yang saya lakukan adalah berbagi praktik saya tentang assembler yang seperti saat ini Bapak Ibu. Seperti saat ini yang saya lakukan. Berbagi praktik, maka saya akan melaporkan dan saya akan mendapatkan poin dan akan mendapatkan atau untuk meningkatkan level saya seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, saya lanjut lagi ya, nanti ketika ada kesulitan bisa ditanyakan di sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada lagi salah satu program yang disiapkan oleh Assembler Edu, yakni Assembler Certificate Trainer. Nah Bapak Ibu ya, Assembler Certificate Trainer atau disingkat ACT. Nah apa itu ACT? Jadi Assembler Certificate Trainer adalah inisiatif dari Assembler Edu yang didukung oleh Kemendikbud bertujuan untuk melatih pendidik menjadi pelatih bersertifikat dalam menggunakan teknologi 3 dimensi dan augmented reality atau VR. Apa saja benefit ACT yang didapat Bapak Ibu? Satu, yakni mengembangkan keterampilan, menjadi inspirasi dan membangun komunitas, lalu mendapatkan sertifikat trainer dari Assembler Edu, mendapatkan sertifikat penghargaan dari Kemendikbud, berhak mengadakan webinar atau pelatihan baik gratis maupun berbayar, serta mengisi acara dinas atau kementerian, berhak untuk mendapatkan referral code, akses ke akun premium dan materi khusus, serta dapat mengembangkan kompetensi IT. Seperti itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, kita fokus pada pemanfaatan di kelas. Tadi saya sudah memaparkan materi-materi yang ada di Assembler Edu serta beberapa benefit-benefit dan juga program-program yang sudah disiapkan Assembler Edu. Saatnya adalah pemanfaatan di kelas. Nah, ketika kita menggunakan Assembler Edu di kelas, apa saja sih persiapan yang harus disiapkan ya Bapak Ibu? Yang pertama tentunya membuat proyek. Nah, ketika kita membuat proyek baru di Assembler Edu, proyek tersebut adalah tempat kita menyusun seluruh media pembelajaran yang akan dibuat. Semua objek 3 dimensi, gambar, teks, audio, video, hingga interaktif akan tersimpan di dalam proyek tersebut. Setelah Bapak Ibu membuat proyek, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu menyiapkan grup kelas di Assembler Edu. Nah, di Assembler Edu itu ada fitur kelas ya Bapak Ibu, untuk memudahkan Bapak Ibu memberikan arahan
kepada peserta didik yang sudah mengerjakan atau yang sudah membuat proyek bisa dikumpulkan ya Bapak Ibu di ruang digital ya, ruang belajar digital yang ada di Asebar Edu seperti itu. Dengan cara apa seperti Ibu Bapak Ibu? Dengan cara menggunakan kode kelas ataupun dengan link kelas ataupun dengan kartu kode. Selanjutnya adalah menyiapkan perangkat yang digunakan. Tahapan terakhir Bapak Ibu memastikan perangkat yang digunakan sudah siap seperti laptop atau komputer atau layar IPS ya Bapak Ibu, lalu juga proyektor dan juga kamera smartphone. Ya Bapak Ibu, fungsi dari kamera smartphone ini adalah untuk menampilkan 3 dimensi menggunakan scan barcode ya Bapak Ibu yang ada atau yang sudah disiapkan di dalam proyek tersebut. Nah ini Bapak Ibu salah satu contoh saya pengguna pembelajar di kelas ya kemarin ketika acara MPS ya Bapak Ibu. Nah ini salah satunya ya. Dihadirkan di depannya seperti apa? Dapat. Nah ini kita scan ini terus nanti put it in your room. Coba kita tes ya. Nih ya, gambarnya ada di atas ya. Kelihatan aja. Nih, kelihatan nggak teman-teman? Ini agak kelihatan nggak gambarnya sudah ada? Nah nih, ya. Maju ke depan boleh deh, nih makanan daerah, ya padahal di depannya nggak ada apa-apa ya, tapi bisa ditampilkan di layar nyata seperti ini, namanya 3 dimensi. Kalau dulu pakai alatnya, tahu alatnya itu kemana? Nah itu sekarang udah nggak perlu pakai alat kayak ini. Kelihatan ya, makanan daerahnya nih, udah bisa ditampilkan di depan layar pada. Nah seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah 3 dimensi yang saya buat bisa ditampilkan secara ini menggunakan IPF ya Bapak Ibu. Dan juga bisa saya tampilkan tadi ya Bapak Ibu secara nyata ya di tangan saya, padahal tidak ada apa-apa, tetapi karena saya sudah membuat proyek menggunakan 3 dimensi yang ada di Asebar Edu sehingga gambar 3 dimensi itu hadir secara nyata ada di tangan saya seperti itu Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, tetap semangat. Esok hari kan berganti, tetap semangat. Masa depanlah menanti, tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Apapun yang terjadi, tetap semangat. Esok hari kan berganti, tetap semangat. Masa depanlah menanti, tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Nah, ini juga salah satu contoh media ajar yang saya buat ya Bapak Ibu, karena saya adalah guru kejuruan ya. Ini saya membuat media tentang mengenalkan cara kerja
WAN ya Wide Bapak Ibu. Area Network (WAN) adalah jaringan komputer yang menghubungkan beberapa jaringan atau perangkat pada wilayah geografis yang sangat luas sehingga memungkinkan pertukaran data dan komunikasi secara cepat melalui media transmisi seperti internet. Nah ini Bapak Ibu, ini salah satu media ajar yang saya buat untuk mengenal cara kerja WAN. Nah Bapak Ibu, saatnya kita praktik ya Bapak Ibu, bagaimana membuat media ajar 3 dimensi. Silakan Bapak Ibu buka laptopnya ya Bapak Ibu. Kita praktik cara membuat 3 dimensi. Nah ini caranya, pertama Bapak Ibu buka Google-nya. Layar saya masih terlihat jelas ya. Masih terlihat ya, Bu. Nah, baik. Bapak Ibu silakan ketikkan Assembler Edu. Nah ini nanti Bapak Ibu pilih yang paling atas ya, nih Bapak Ibu. Assembler Edu silakan diklik. Nah ini Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai akun atau belum pernah mendaftar Assembler Edu, silakan Bapak Ibu klikkan sini ya, klik daftar. Nah, nanti di sini ada pilihannya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu pilih daftar dengan belajar ID. Nah ini Bapak Ibu ya. Silakan klik. Dan di sini Bapak Ibu, Assembler Edu bukan hanya bisa diakses oleh guru yang mempunyai email akun belajar ID, tetapi juga siswa siswa Bapak Ibu ya yang sudah mempunyai email belajar ID siswa seperti ini. Nah, apa saja sih benefit ya yang Bapak Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu membuat akun Assembler Edu menggunakan akun belajar ID? Ya, ini Bapak Ibu mendapatkan 10 kuota alat peraga digital per hari, 2 kali dibandingkan dengan akun Google biasa ya Bapak Ibu ya. Lalu Bapak Ibu bisa mendapatkan 200 lebih topik siap pakai dan juga 1000 lebih ya Bapak Ibu ya, 3 dimensi seperti itu. Lalu nanti klik di sini, saya mengerti, lanjutkan login. Nah, karena saya sudah mempunyai akun dengan akun belajar ID, maka saya tinggal pilih saja ya Bapak Ibu ya, sini. Ini Bapak Ibu tampilannya. Ini ya tampilan layar utama dalam Assembler ya Bapak Ibu, ada beranda, bahan ajar, editor, kelas, belajar, dan juga kompetisi. Nah, bahan belajar ini Bapak Ibu terdiri dari alat peraga. Alat peraga Bapak Ibu bisa disesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu ya, semuanya tinggal dipilih di sini. Begitupun dengan kelasnya yang Bapak Ibu ampuh. Dan juga ada namanya topik ya Bapak Ibu, topik itu berupa presentasi interaktif ya. Nah ini tinggal Bapak Ibu pilih saja, disesuaikan dengan materi dan kelas yang Bapak Ibu kejar. Lalu di sini ada namanya printable. Printable ini adalah alat interaktif ya Bapak Ibu, media ajar interaktif ya, yang Bapak Ibu bisa akses di sini ya, di printable. Nah di bagian editor Bapak Ibu ada project, marker custom, objek 3 dimensi dan 2 dimensi. Lalu di fitur kelas ini yang tadi saya bilang ya Bapak Ibu bisa membuat kelas ya Bapak Ibu, dan bisa dengan kelas yang Bapak Ibu buat, Bapak Ibu bisa Bapak Ibu bisa mengumpulkan tugasnya di kelas atau di kelas yang sudah Bapak Ibu buat. Dan di sini ada belajar di sini ada tutorial ya Bapak Ibu, tutorial yang bisa Bapak Ibu dapatkan ya Bapak Ibu. Lalu di sini ada kompetisi. Nah ini kompetisi minggu ini ya Bapak Ibu, ini adalah kompetisi kejuaraan nasional. Jadi membuat Impressive Storytelling Challenge ya, kompetisi kreatif yang menantang peserta untuk membuat proyek 3 dimensi. Nah ini juaranya luar biasa Bapak Ibu ya, yang sudah disiapkan juara 1, juara 1, juara 2, dan juara 3. Nah ini Bapak Ibu, 3 lomba yang sudah diselenggarakan dan ada yang sedang berlangsung ya Bapak Ibu ya.
Sekarang lanjut bagaimana sih cara membuat project ya atau proyek di media ajar ini Bapak Ibu di Ascenderino. Pertama kali Bapak Ibu silakan klik project, lalu nanti ada tampilan di bawah sini ya Bapak Ibu mulai membuat project. Nah di sini silakan Bapak Ibu klik saja ini, lalu nanti ada tampilan tiga nih Bapak Ibu, 3 pilihan ya. Kalau yang super simple editor ini hanya satu tiga dimensi yang dipakai. Sedangkan yang default editor Bapak Ibu bisa menggunakan banyak 3 dimensi. Lalu yang terakhir adalah generate with AI. Nah saya menggunakan default editor ya Bapak Ibu. Nah ini saya akan memperhatikan bagaimana saya membuat media ajar kejuruan ya SMK PKJ. Jadi saya membutuhkan banyak sekali objek atau 3 dimensi. Sehingga saya memilih default editor. Silakan tinggal diklik. Di sini pilih di editor baru. Kita tunggu sebentar. Nah ini Bapak Ibu ya. Ini tampilan awal ada di layar kita ya Bapak Ibu, di layar project ya nanti. Nah di sini Bapak Ibu ada beberapa fitur ya, di samping ini ada 3 dimensi, gambar, teks, video, suara, kode visual, animasi. Nah ini saya akan mengambil 3 dimensi Bapak Ibu di sini. 3 dimensi yang ingin saya pakai adalah komputer ya Bapak Ibu, tinggal diklik saja. Ini tinggal klik komputer. Nanti akan tampil beberapa penampilan seperti ini. Nah ini saya ingin membuat objek one ya Bapak Ibu, wide area network. Ini tinggal diklik. Nah yang putih-putih kotak ini adalah alas ya Bapak Ibu. Nah ini besar sekali ya Bapak Ibu. Nah ini bisa diperkecil Bapak Ibu. Jadi 3 dimensi ini bisa bertransformasi menjadi pindah, bisa juga putar, bisa juga ubah ukuran, atau objeknya bisa diduplikasi, lalu juga bisa disalin, dan tentunya ketika objeknya ternyata salah kita memilih, kita bisa juga dihapus seperti itu. Nah ini saya perkecil ya. Nah, kita perkecil terlebih dahulu. Nah, objek ini harus di atas ya Bapak Ibu. Kalau untuk ubah ukuran, tinggal klik saja ubah ukuran, nanti ada garis seperti ini Bapak Ibu, tinggal digeser saja. Nah ini, dia akan menjadi kecil ya. Kalau ingin dipindah, tinggal klik saja yang ada pindah ini. Nah, kita majukan. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini ya Bapak Ibu, sudah jadi ya. Ini 3 dimensi dari one ya Bapak Ibu. Nah selanjutnya jika Bapak Ibu ingin menambahkan gambar 2 dimensi, tinggal klik saja di gambar sini. Nah ini Bapak Ibu tinggal pilih saja. Ya banyak sekali gambar 2 dimensi yang sudah disediakan. Tinggal Bapak Ibu pilih saja sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya saya akan memberikan teks Bapak Ibu. Nah tinggal klik teks. Nah di teks ini Bapak Ibu ada 4 jenis ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah screen text atau teks layar. Lalu yang kedua adalah bubble chat. Ketiga teks 3 dimensi, dan yang terakhir adalah annotation. Nah teks layar atau yang disebut dengan screen text adalah teks yang berupa panel. Nah, yang bisa ditampilkan di scan ya Bapak Ibu dengan menggunakan gambar sebagai ilustrasinya. Nah, contohnya saya ini nih, contohnya saya mau upload nih. Nah, ini ya. Nah, ini saya pilih gambarnya sebagai ilustrasi, lalu juga bisa dirubah warna ya Bapak Ibu agar lebih menarik. Nah, saya pilih warna hitam biar terlihat. Lalu di sininya saya akan tulis namanya ya, yaitu One. Nah, di sini.
Nah, bentar ya Bapak Ibu, ini saya menggunakan ChatGPT agar cepat ya. Kita copy paste dulu. Nah ini. Nah seperti ini Bapak Ibu. Lalu kita deskripsi ini fungsinya untuk menjelaskan ya apa itu one. Lalu saya copy saja dari sini. Seperti ini. Nah, ini ya. Nah, nanti begini tampilannya. Lalu di sini label tombol sebagai penjelasan ya Bapak Ibu. Nah, kita tambahkan di sini. Nah ini Bapak Ibu. Screen text tidak selalu mengikuti objek yang ada. Jadi ini bisa ditaruh di mana saja ya Bapak Ibu ya. Nah seperti ini ya. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah seperti ini. Lalu tadi kita saya sudah menuliskan teks layar ya. Selanjutnya adalah bubble chat. Nah ini Bapak Ibu, bubble chat adalah teks berupa dialog ya Bapak Ibu ya. Berupa dialog digunakan untuk menampilkan percakapan atau pesan dalam bentuk gelembung dialog. Gitu. Caranya seperti apa? Ini saya akan perhatikan langsung nih Bapak Ibu judulnya. Nah ini saya masukkan di sini fungsinya deh. Percakapan yang ingin saya tampilkan dalam sini adalah fungsi ya, salah satu fungsi dari one. Ini saya copy paste di sini. Ini bisa diganti warnanya dan lebih terlihat saya warna hitam. Lalu pointer direct ini berfungsi untuk meletakkan ya Bapak Ibu ya. Percakapan mau diletakkan seperti apa, di atas, di bawah, atau di kiri, atau di kanan, seperti ini. Kita tambahkan. Nah, kita tambahkan di sini ya Bapak Ibu. Ini ya Bapak Ibu. Nah, wah menarik ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya adalah teks 3 dimensi. Nah ini ya Bapak Ibu, teks 3 dimensi ini digunakan untuk memberi judul. Memberikan judul proyek kita di dalam scene ya Bapak Ibu. Nah ini saya kasih judulnya ini. Nah ini Bapak Ibu, entahnya seperti ini ya. Warnanya bisa dirubah sesuai selera Bapak Ibu agar penampilannya lebih menarik seperti itu. Nah ini jenis-jenis tulisannya ya Bapak Ibu. Lalu ada juga perkutir 3 dimensi yang artinya memberikan animasi ya, efek animasi semakin tebal ekstrusinya semakin tebal ya Bapak Ibu. Ini ya animasinya. Dan 3 dimensi di belakangnya ya efeknya. Kita animasi taruh di atas biar lebih menarik seperti ini. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah ini. Lalu jika Bapak Ibu ingin menambahkan video dalam proyek Bapak Ibu, silakan tinggal diklik saja videonya. Bisa Bapak Ibu unggah jika Bapak Ibu sudah mempunyai video ya di dalam komputer seperti itu. Lalu juga bisa dimasukkan suara. Suara ini saya. Wide Area Network One adalah jaringan komputer yang menghubungkan beberapa. Di sini. Ini ya Bapak Ibu ya, sudah nih. Lalu ada apa lagi? Ada kode visual. Nah ini tadi saya jelaskan dalam materi kita. Di kode visual ini Bapak Ibu tidak perlu repot-repot menyusun coding-coding yang luar biasa menyulitkan ya Bapak Ibu. Nah di Assembler ini visual codingnya hanya berupa kode-kode yang mana
tinggal Bapak Ibu drag and drop saja. Nah ini global. Ini mau saya bikin codingnya untuk global ya. Untuk apa sih bulatan di tengah-tengah ini? Nah ini ketika scene dimulai, gerak misalnya ketika scene dimulai, maka si global ini misalnya maju. Nah, ini. Nah, tinggal ditempel saja Bapak Ibu. Nah, gampang ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu menggunakan coding yang berat-berat, tidak perlu, cukup menggunakan assembler edu. Salah satunya fiturnya adalah visual coding seperti itu. Kalau dia maju. Kita coba. Nah, coba kita tinjau dulu ya Bapak Ibu sebelum kita simpan. Ini seharusnya sudah bunyi nih Bapak Ibu. Nah, ini seharusnya nih bisa langsung maju nih Bapak Ibu. Ini jaringannya ya. Nah ini Bapak Ibu ya. Nanti ketika diklik global ini seharusnya dia maju seperti itu. Nah lalu di sini ada animasi. Nah ini animasi. Jika Bapak Ibu ingin membuat animasi atau menambahkan animasi bisa ya. Seperti animasi yang ini nih. Nah ini saya membuat animasinya yang ini. Animasi one-nya ini ingin saya buat seperti ini. Misalnya dia naik tuh. Nah ya. Apa sih namanya tuh, mantul-mantul ya Bapak Ibu ya. Atau mau dibikin goyang-goyang seperti shake, nah digoyang-goyangin gini ya. Nah, tinggal pilih Bapak Ibu atau objek, nah seperti ini berputar-putar. Nah ini Bapak Ibu, nah ini salah satu contoh penggunaan fitur animasi seperti itu. Kita saya ini aja deh. Seharusnya dia bergerak, ini tidak. Sinyalnya nih. Nah, Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu bisa ekspor langsung ya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu ekspor di device Bapak Ibu masing-masing. Selanjutnya ada apa saja teks, tadi teks ya Bapak Ibu, yang terakhir belum saya kasih ya ini penjelasannya ini. Yang terakhir adalah annotation. Annotation ini apa Bapak Ibu? Annotation ini terbagi atas dua, yaitu berupa garis dan bulat. Annotation ini adalah memberikan keterangan terhadap salah satu objek yang ingin kita kasih keterangannya seperti itu. Nah kalau dengan garis Bapak Ibu bisa di kanan, kiri, garis kiri, ke atas, ke bawah seperti itu Bapak Ibu. Misalnya saya ingin kasih keterangan objek ya di global tadi sebagai internetnya gitu Bapak Ibu ya. Saya kasih di internet. Ini. Nah ini. Nah ini saya ingin memberikan penjelasan gambar global tadi ya Bu, Bapak Ibu, di tengah-tengah itu adalah internetnya. Nah berfungsi sebagai apa? Internetnya berfungsi sebagai media yang menghubungkan berbagai jaringan komputer yang berada di lokasi berbeda seperti ini. Nah, ini bisa kita seperti ini Bapak Ibu ya. Nah ini kalau kita menggunakan garis. Kalau menggunakan bulat dia hanya bulat, tetapi di dalamnya ada penjelasan tentang objek tertentu seperti itu. Saya menggunakan garis. Ini lalu ditambahkan ke scene. Kita klik annotation yang mau kita berikan atau objek, salah satu objek yang ingin kita berikan keterangannya. Karena tadi adalah internet, maka saya akan mengklik annotationnya di sini Bapak Ibu, di global sini ya. Nah ini. Nah seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Jadi kalau kita klik internet, maka ada keterangan di bawahnya seperti ini. Nah seperti itu ya.
internet berfungsi sebagai media yang menghubungkan berbagai jaringan komputer yang berada di lokasi berbeda. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini proyek yang saya buat yakni media ajar tentang materi One Wide Area Network yang bisa saya hadirkan secara nyata di hadapan para peserta didik saya. Jika sekiranya sudah cukup dan sudah sangat menarik, Bapak Ibu tinggal klik simpan proyek. Nah, ini proyeknya sudah tersimpan. Detail ini. Silakan diberi nama proyeknya apa, misalnya nih, ini proyeknya One. Ini lalu pilih kategori, kita kasih kategori komputer science, lalu bahasanya pilih bahasa Indonesia, dan simpan proyek. Nah ini Bapak Ibu, proyek saya sudah berhasil tersimpan. Nah setelah itu sebelum kita publik, kita lihat terlebih dahulu ya Bapak Ibu, tinggal klik tinjau. Nah ini, harusnya ini ada suara nih Bapak Ibu. Nah ini ya Bapak Ibu ya, salah satunya nih, internet berfungsi. Nah ini ya, anotasinya berhasil ya Bapak Ibu. Lalu tinggal kita publishkan saja. Nah ini ya, kita publish, kita capture dulu ya Bapak Ibu. Fungsinya apa? Untuk memberikan kemudahan pada guru lain yang akan menggunakan proyek kita. Jadi dengan ambil dan simpan gambarnya. Nah, sudah ya Bapak Ibu, seperti ini ya tampilannya. Lalu di sini kita berikan lagi keterangan tujuan proyek ini apa, apakah tentang simulasi atau tentang cerita, atau tentang penjelasan konten edukatif, atau tentang kuis interaktif, atau tentang manajer. Proyek yang saya buat adalah berupa penjelasan atau konten edukasi ya Bapak Ibu. Selanjutnya klik kembali di mode tampilan. Nah, mode tampilan ini pilih tiga-tiganya Bapak Ibu ya, sehingga kita bisa menampilkan objek ini di ruangan, juga bisa menampilkan 3 dimensinya, bisa ditandai dengan IR. Selanjutnya Bapak Ibu ada di bawah lagi, ini ada privasi dan perlindungan. Boleh Bapak Ibu klik jika tidak untuk mencegah duplikasi, boleh juga diklik jika hanya untuk privasi, tapi saya tidak klik ini ya, karena agar bisa diakses oleh semua guru seperti itu. Tinggal diklik publikasi. Nah ini sudah dipublikasi. Nah ini Bapak Ibu. Nah bagaimana caranya agar objek ini bisa tampil di hadapan para peserta didik kita? Bapak Ibu silakan tinggal klik di sini ya, dibagikan. Ini klik di sini Bapak Ibu. Nah inilah ya Bapak Ibu kode atau barcode yang kita bagikan ke murid. Murid kita tinggal scan saja Bapak Ibu. Ketika scan, nanti kita di scan, maka di handphone peserta didik kita akan tampil nih objek yang sudah kita buat tadi. Seperti itu. Dan juga proyek ini Bapak Ibu, proyek ini bisa kita sematkan dalam bentuk presentasi atau juga bisa kita sematkan di Canva. Kecilan ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya.
Atau bisa juga kita bagikan menggunakan link Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu klik aja link yang ini. Nah ini kita bagikan ke peserta didik kita, seperti itu Bapak Ibu. Sekian proyek dari saya pada siang hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan